Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini kita akan eh, membahas tentang induksi matematika di matematika wajib kelas 11 ya. Jadi bagaimana prinsip induksi matematika itu? Jadi ringkasannya seperti ini ya. Misalkan ada PN itu adalah suatu pernyataan bilangan asli. PN ini N ini bilangan asli. Nah, di mana pernyataan PN adalah benar. Pernyataan PN ini bisa dikatakan benar jika memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Langkah pertama yaitu bahwa pernyataan P ini benar untuk nilai N sama dengan 1. Artinya P1 bernilai benar. Jadi kalau N bilangan asli itu diganti dengan 1, maka pernyataan itu menjadi benar. Nah, dengan P1 benar itu belum cukup untuk mengatakan bahwa pernyataan PN tadi itu adalah suatu pernyataan yang benar. Maka ada langkah berikutnya yaitu langkah yang kedua. Itu langkah induksi atau induction step-nya. Jadi apabila P1 sudah benar, bisa juga dengan P2, P3, dan selanjutnya benar, maka kita asumsikan bahwa PK itu benar untuk nilai K tertentu. Untuk suatu nilai K bilangan asli, maka PK benar. Nah, asumsi ini membawa kita harus membuktikan bahwa pernyataan PN itu benar juga untuk N sama dengan K plus 1. Jadi NK plus 1 itu N bilangan K, satu bilangan lagi di atas K yaitu bilangan asli. Satu bilangan asli lagi di atas K yaitu K plus 1. Benar untuk setiap K bilangan asli. Nah, apabila dua langkah ini yang sebetulnya bisa kita pecah menjadi 3 langkah, P1 benar, PK benar, dan PK plus 1 benar, maka pernyataan PN itu adalah suatu pernyataan yang benar untuk setiap bilangan N, untuk bilangan N tertentu. Ya. Contohnya begini, nih, ada suatu pernyataan seperti ini, bahwa jumlah N bilangan ganjil positif pertama akan selalu sama dengan N kuadrat. Ya. Jadi ini suatu pernyataan nih. Pernyataannya katanya bahwa jumlah N bilangan ganjil positif pertama, kalau dijumlahkan, N bilangan ganjil positif pertama, kalau dijumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan kuadrat dari N itu sendiri. Ya, jadi kalau N-nya misalkan 5, berarti jumlah 5 bilangan ganjil pertama, bilangan ganjil pertama itu, kalau 5 itu berarti 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Maka nanti kalau dijumlahkan hasilnya akan sama dengan 5 kuadrat tadi. Oke, kita jawab. Itu dengan menggunakan induksi matematika. Ya. Nah, induksi matematika. Jadi, jawabannya seperti ini. Kalau bilangan ganjil pertama itu, berarti polanya adalah, ya, bilangan ganjil pertama itu, bilangan ganjil polanya adalah 2N min 1. Ya. Ini 2N min 1 itu pola bilangan ganjil untuk N bilangan asli. Ya. Kalau bilangan genap itu hanya 2N saja untuk N-nya, mulai dari bilangan cacah. Ya. Jadi bilangan ganjil bentuknya adalah bilangan yang untuk 2N min 1 untuk bilangan ganjil positif, ya adalah 2N min 1 untuk N bilangan asli. Nah, berarti rumus yang tadi itu seperti kalau kita buat dalam kalimat matematika menjadi seperti ini.
Ya, yang tadi dikatakan bahwa jumlah N bilangan ganjil positif pertama itu ya ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah sekian, mungkin 9, 11 dan seterusnya sampai nanti bilangan ganjil yang ke N itu adalah bilangan 2N-1. Nah, kalau ketiganya ini dijumlahkan, bukan ketiganya, kalau semua ini yang ruas kiri dijumlahkan, maka itu nilainya akan sama dengan N kuadrat. Nah, rumus inilah yang perlu kita buktikan keabsahannya atau validitasnya. Ya. Untuk menjawab itu, kita gunakan prinsip induksi matematika. Ya. Maka yang pertama kita uji dulu rumus ini dengan N1. Ya. Nah, masih kurang puas kita tambah dengan N sama dengan 2 dan N sama dengan 3. Nah, ini tidak mesti 1, 2, 3 saja, boleh dengan yang lain, misalkan N4, 5, dan seterusnya. Ya, kita uji saja untuk N1 dulu ya. N1 berarti jumlah satu bilangan ganjil pertama. Ya. Bilangan ganjil pertama yang ke satu adalah 1. Terus ini 1, nah sama dengan N kuadrat. Berarti 1 sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1 kali 1 sama dengan 1. Ternyata benar, jadi 1 sama dengan 1 benar. Ya. Gitu. Ya. Untuk N sama dengan 1, rumus ini benar. Kita coba uji untuk N sama dengan 2. Artinya jumlah 2 bilangan ganjil pertama itu adalah dua buah bilangan ganjil, berarti yang ini 1 dan 3. 1 ditambah 3 sama dengan, nah ininya 2 kan, sama dengan 2 pangkat 2, 2 kuadrat. Karena 2 kuadrat itu adalah 4. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Benar kan? Ternyata N sama dengan 2 benar. Kita coba untuk N sama dengan 3. Artinya 3 jumlah dari 3 bilangan ganjil pertama, nah 3 ini 1, 3, 5. Itu akan sama nilainya dengan 3 pangkat 2. Ya, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9 benar. Kesimpulannya langkah 1 benar. Jadi pernyataan untuk 1, P1, P2, P3 adalah benar. Nah, dalam induksi matematika itu kalau P1, P2, P3 benar, kita bisa mengasumsikan dengan langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu misalkan untuk P sama dengan K, rumus itu bernilai benar. Artinya ini, ada rumus 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya sampai dengan tambah 2K min 1 itu akan bernilai sama dengan K pangkat 2. Ini benar. Jadi yang kedua itu menganggap bahwa untuk N sama dengan K, rumusnya benar. Ya. Nah, yang paling penting itu di langkah ketiga. Itu harus membuktikan bahwa rumus itu juga benar untuk N sama dengan K tambah 1 atau K plus 1. Oke, kita uraikan rumusnya ya dari sini. Ini rumus untuk K. Ya. Untuk N sama dengan K berarti sampai 2K min 1. Nah, ini sampai 2K min 1 sini. Ya, ini N-nya sama dengan K. Tapi di sininya kan N-nya sama dengan K plus 1. Nah, berarti dari selain yang sampai K sini, ditambahkan lagi satu suku lagi. Yaitu bilangan ganjil yang ke K plus 1. Yaitu bilangan 2K plus 1 dikurangi 1. Ini bilangan ganjil yang terakhir pada penjumlahan ini. Ya. Untuk N sama dengan K plus 1. Nah, itu harus menjadi K plus 1 kuadrat sesuai dengan rumus yang ini. Untuk K rumusnya ini, kalau K plus 1 ini harus jadi K plus 1 kuadrat. Nah, di sini tinggal kita bagaimana uraikan dulu. Ini trik-trik kita saja supaya
kalimat ini menjadi benar. Nah, yang pertama kita uraikan saja dulu nih, yang ini yang penjumlahan yang bilangan ganjil yang terakhirnya tadi ya. Yang ini tetap sampai sini, sampai K ini ya, sama N sama dengan K tetap di sini. Ini kalikan 2K, 2 kali K jadi 2K, 2 kali 1 jadi plus 2, baru yang ini min 1. Ini harus menjadi K plus 1 kuadrat. Nah, kita sederhanakan yang ini. Ini tetap sampai sini, nah yang ini 2 dikurangi 1, kalau dibuka kurungnya ini kan 2 dikurangi 1 tinggal 1. Nah, ini kalimat sampai langkah ketiga terjadi kalimat seperti ini. 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai tambah 2 K min 1 tambah 2 K plus 1 itu sama dengan K plus 1 kuadrat. Trik kita bagaimana? Nah, triknya ini kita coba ruas kiri dan ruas kanan dikurangi dengan 2K min 1. Kenapa Pak dikurangi harus dengan 2K min 1? Ya, supaya bisa dinyatakan bahwa itu benar, ketemu nanti kebenarannya. Oke, kita sini ya. Ini langkah yang berikutnya. Sampai sini nih, ini yang ini. Nah, sampai yang merah pertama. Itu ruas yang atas. Nah, sebelum ditambahkan dengan 2K plus 1 ya, kita tambahkan dengan 2K apa dikurangi ya. Kiri dan kanan dikurangi dengan 2K plus 1. Yang kiri sudah nih, pengurangannya 2K plus 1. Yang kanan juga nih, yang K plus 1 kuadratnya dikurangi juga dengan 2K plus 1. Sehingga kalimat seperti ini. Nah, saya beri tanda yang merah, ternyata ini sama nih, bilangannya 2K plus 1, yang ini juga 2K plus 1. Sehingga ini yang satunya positif, satu negatif. Jadi kalau dijumlahkan ini, yang merah ini akan habis, atau biasanya disebut coret-coret. Gitu ya. Coret-coret habis. Jadi yang sisa ruas kiri tinggal ini sampai penjumlahan sampai 2K min 1. Nah, yang kanan yang ini yang K plus 1 kuadrat kita ini apa? Kita kuadratkan menjadi K kuadrat. Nah, ini K kuadrat 2 kali 1 kali K berarti 2K plus 2K. Yang ini 1 kuadrat jadi plus 1. Nah, ini kalimatnya ini. Nah, yang dikurangi 2K plus 1-nya kita buka kurungnya, berarti ini jadi min 2K ya. Min 2K, yang ini jadi min 1. Nah, ternyata ini ada yang sama nih. Ini 2K positif, ini 2K negatif ya. Ini 1 positif, ini 1 negatif. Jadi kalau dijumlahkan dikurang sama dengan dikurangkan, ini yang merah ini akan habis. Sehingga yang luas kanan ini tinggal K kuadratnya saja. Ya, ternyata ruas kirinya sampai sini 137 sampai 2K min 1, ruas kanannya sama dengan K kuadrat. Ini kalimat ini persis seperti yang tadi untuk N sama dengan K. Kayak ini. Nah, ini sudah benar yang ini kalimat ini. Ya, berarti kalimat yang terakhir ini juga benar. Ya, kalimat terakhir benar. Karena langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 benar, maka rumus yang tadi, yang 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah bla tambah 2 min 1 sama dengan N kuadrat itu, ini suatu rumus yang sudah benar, sudah teruji kebenarannya, sudah valid atau sudah sahih, nah, atau terbukti kebenarannya. Itu dibuktikan dengan langkah-langkah induksi matematika. Jadi seperti itu ya. Induksi matematika itu suatu cara untuk apa? Untuk membuktikan suatu rumus dalam matematika ya. Demikian ya yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan prinsip induksi matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.